Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau saya tanya kabarnya, jawabannya gimana? Baik. Bahagia tidak bahagia? Kalian jawab gimana kabarnya hari ini? Kalian bilang itu adalah bahagia, ya. Tapi kalian kasih ekspresi yang paling bahagia, walaupun kalian sekarang ini lagi sedih atau lagi kecewa, oke nggak apa-apa. Yang penting kita sugesti diri dulu dengan bahagia, pakai senyuman terbaik kalian ya. Oke, saya tanya kabarnya ya. Gimana kabarnya hari ini? Bahagia. Lagi kurang bahagia. Gimana kabarnya hari ini? Bahagia. Saya bentuk kelompok hari ini. Tahu kenapa tujuannya? Tidak. Nggak tahu. Ini kan beda-beda nih, ya kan? Agar semuanya saling menghargai pendapat, saling berdiskusi dan aktif di dalam kelompok ya. Jadi semuanya harus aktif di dalam. Hari ini itu kita belajar tentang etika pergaulan remaja. Kira-kira kalian dalam bergaul sesama remaja tahu? Tahu. Sudah masuk remaja? Udah belum? Ya. Jadi ada etikanya di dalam bergaul itu, tidak sembarangan saja. Hari ini kita belajar ini. Jadi tujuannya itu agar kalian itu tahu namanya bagaimana bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya itu apa? Teman seumuran ya. Jadi etika itu pasti etika yang baiknya seperti apa, itu tujuan layanan hari ini. Habis itu nanti kita habis materi, nanti saya ngasih di games. Dan nanti terakhir ada kita menyepakati apa yang keteraturan suasana kelas kita biar kita saling beretika di dalam berteman ya. Itu terakhir nanti. Itu urutannya. Oke. Saya bertanya dulu. Silakan, siapa yang tahu apa itu etika? Maaf jadi etika. Etika apa itu etika? Pernah dengar etika? Pernah? Apa itu etika? Silakan. Apa? Tata krama, sifat baik, benar. Apa lagi? Kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat. Apa itu etika? Nih, yaitu norma dan sopan santun. Kalau etika pergaulan remaja berarti etika dan sopan santun ketika bergaul dengan remaja. Apa itu tingkah lakunya baik dan buruk dalam bergaul itu seperti apa? Ini yang kita pelajari ya. Lalu mana lagi? Ya. Kenapa kita perlu beretika? Kenapa ternyata pergaulan remaja itu memenuhi kebutuhan manusia? Coba siapa yang tahu nih arti bahasa Inggrisnya apa? Jadi ini kalian sebagai manusia kan? Ya, sebagai manusia ini yang kalian butuhkan dan ternyata dalam hidup. Yang pertama itu apa? Aktualisasi diri. Itu yang paling puncak sekali. Kalau yang paling bawah apa? Kebutuhan psikologis kalian apa? Seperti makan, minum, air, betul nggak? Kalau nggak makan, mati. Ya kalau nggak makan berarti kelaparan ya, benar. Kalau nggak minum berarti haus ya. Oke. Yang kedua, dengan kedua itu adalah rasa aman ya. Kalian butuh rasa aman nggak? Butuh ya, rasa aman. Terus yang ketiga ini nih, kenapa remaja itu perlu bergaul? Ini yang ketiga, kalian adalah social needs, itu pertemanan ya, persahabatan. Itu tuh sebenarnya kalian butuh ternyata. Kalian butuh teman nggak sih? Butuh. Kalau nggak ada teman, hidup sendiri bisa? Nggak bisa ya. Siapa yang di sini yang nggak butuh teman? Apa? Butuh semua kan? Ya, butuh semua. Oke, selanjutnya yang dua teratas itu adalah ego needs, yaitu adalah kebutuhan harga diri ya, itu kebutuhan diakui ya, itu. Yang terakhir yang paling puncak itu adalah aktualisasi diri. Itu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai seorang manusia. Paham nggak? Paham. Yang kebutuhan manusia tadi masuk di nomor berapa tadi? Ingat nggak? 4. 3 atau 4?
aktualisasi diri. Yang kedua apa? Ya, harga diri. Terus yang ketiga? Sosial. Jadi pergaulan remaja itu kenapa masuk kebutuhan sosial manusia? Karena manusia itu butuh diakui secara sosial, dianggap ada di dalam pertemanan itu dia ada, ya enggak? Kamu mau dianggap tidak ada di dalam pertemanan? Ada loh orang yang nggak apa-apa aku nggak terlihat di kelas tuh ada. Ada yang tapi kebanyakan manusia itu butuh pengakuan sosial, diakui dalam hubungan pertemanan dia ada gitu. Yang kedua, keterikatan dan cinta kasih sayang, ya. Ini jangan mikirnya langsung pacar ya. Persahabatan butuh cinta juga nggak? Cinta yang wajar ya. Lalu yang ketiga, pergaulan untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia itu karena kamu mau dihargai dan pengen juga menghargai orang lain dan kamu juga dihargai oleh orang lain, benar nggak? Kamu punya harga diri kan? Kamu pengen dihargai kan? Dan kamu juga harus menghargai orang lain gitu. Dan selanjutnya, kamu kenapa pergaulannya itu memenuhi kebutuhan sosial manusia? Karena kamu pengen ada rasa aman dan rasa dilindungi. Kalau ada teman, merasa aman nggak? Rasa misalnya nih ke toilet aja deh, pengennya pakai sama teman kan? Biasanya perempuan, ya perempuan ya. Karena perempuan itu keterikatan sosial lebih dekat dengan teman perempuannya. Lalu dan kebebasan. Kamu merasa nggak dengan teman kamu lebih bebas daripada orang tuamu? Ya kan? Coba lebih kalau sama orang tua kan kayak ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi sama teman boleh. Teman kadang ada yang melarang, ada yang enggak kan gitu ya. Tapi bukan bebas dalam arti yang negatif, tapi yang bagus itu ya. Oke. Lanjut. Oke, paham apa pergaulan persahabatan dengan pergaulan percintaan ya? Sudah merasakan cintanya sekarang? Pernah merasakan cinta? Oh nggak pernah, jadi kurang kasih sayang anak-anak di sini. Jadi benar. Yang pertama dulu ya, punya sahabat nggak? Punya. Laki-laki punya sahabat nggak? Punya sahabat? Ada yang tidak punya sahabat? Ada orang tidak punya sahabat ya. Ada orang itu membatasi diri. Aku sama orang itu cukup kenal aja, cukup tahu aja ya, cukup gini aja. Cuman ketika kamu punya sahabat, itulah terjadi banyak pengalaman yang kamu ambil di situ. Persahabatan itu apa? Sebatas berteman, lagi didasari karena adanya kesamaan. Apa contohnya? Kalian berteman, bersahabat sekarang karena satu sekolah kan? Apalagi satu kelompok bisa jadi akrab nggak? Bisa. Saling berantem juga bisa ya. Lalu satu hobi, misalnya kalian punya hobi apa? Misalnya olahraga, kalian satu hobi, jadi punya sahabat di situ. Lalu apalagi latar belakang sosial misalnya. Mungkin nggak saya temenan sama artis? Mungkin kalau saya ada apa orang dalam. Kalau misalnya mungkin nggak saya mungkin nggak saya teman sama artis, mungkin karena mungkin saya satu tempat tinggal atau satu sekolah sama dia, ya kan? Makanya terjadi persahabatan itu. Kalau makanya kenapa sih orang kaya misalnya nih di lingkungan yang kelihatan itu punya istrinya di sana, suaminya orang sana juga, teman-teman dia juga karena punya status ekonomi yang sama, ketemu terus kan. Besok kalau kalian udah dewasa, nih belum nikah misalnya si Godwin, Febrin maksudnya, misalnya Febrin belum nikah nih gitu ya. Ternyata karena status ekonomi yang sama, kalian bertemu, kalian deket, yaudah deh si Godwin belum nikah juga misalnya. Jadi yaudah deh kita jodohin, jadi dia bertemu dia aja gitu ya. Makanya pergaulan persahabatan itu terbentuk seperti itu. Selanjutnya pergaulan percintaan. Kenapa sih malu-malu ketika saya sebut percintaan? Nah, kenapa remaja itu wajar nggak remaja itu suka dengan sesama lawan jenis itu wajar. Kalau kalian, Bu, saya suka sama dia, Bu, saya
nggak apa-apa. Itu kan hak kamu. Dan remaja itu sudah mulai hormon itu sudah mulai mengenal lawan jenis, mulai suka dengan lawan jenis itu wajar. Ya, yang salah apa? Salah itu ini. Ya, persoalan bagaimana agar dapat menjalankan fitrah cinta kasihnya tidak melanggar norma agama dan adat istiadat. Ya, boleh nggak pacaran? Enggak ya, gitu ya. Jadi kalau suka boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh satu lagi apa? Suka sesama? Iya itu ya. Ya, itu tapi remaja tuh begitu ya. Saya lihat itu saya pernah baca, maaf kalau menyinggung seorang di sini, tapi enggak, saya nggak menyinggung siapapun, tapi ini kisah yang pernah saya baca. Kasus yang saya tangani itu adalah dia suka sama-sama band K-pop ya, sama-sama suka siapa biasanya orang K-pop yang paling suka? Dongkok. Ada lagi yang lain? Kim Jong Un. Siapa ya, pokoknya misalnya nih siapa yang suka Korea sini, siapa sih? Yo banget Minho itu nama itunya yang cewek-cewek bisa ini apa ya Nama sebenarnya itu saya Nami. oh Jaemin ya, benar Jaemin ya. Jadi masuk ke dalam grup pecinta Jaemin seluruh Indonesia ya. Cahaya. Nah, pecinta Cahaya ya. Nah, jadi dia masuk ke dalam maksudnya masuk ke dalam grup, saling kenalan, saling chattingan, tapi nanti chattingannya sama orang sama cewek. Jadi udah nanyain kabar makan dulu, itu salah nggak? Kalau persahabatan yang saya baca ya, kalau kamu Selsa misalnya saya chat maaf sebutin lagi nih, siapa dia? Febrin ya. Saya Febrin nanya Selsa, kamu sekarang daring, wajar nggak? Wajar ya. Tapi kalau chattingan terus sampai tengah malam, sampai sampai main bobo ya, itu wajar nggak sih? Kalau sekali-sekali temanmu, yaudah selamat tidur ya, oh ya sebenarnya saya gitu ya, oke itu wajar kan? Tapi kalau setiap hari lu karena sama-sama penggemar Jaemin nih, itu menurut saya itu nggak wajar ya, karena udah takutnya kalian butuh dengan rasa itu, karena kalian kalau udah sering chattingan, cinta tumbuh karena apa? Karena interaksi, benar nggak? Cinta tumbuh karena interaksi nggak? Benar, cinta itu tumbuh karena interaksi, karena sering berinteraksi, saling mengenal, berantem dulu, habis berantem nggak suka, habis suka, itu bisa seperti itu ya. Jadi pergaulan percintaan itu seperti itu, ada dua, pergaulan persahabatan dan percintaan. Oke, lanjut nih, yang intinya etika dalam pergaulan remaja. Silahkan dibacakan oleh siapa ya? Firman. Mikael, baca nomor 1 apa? Etika dalam pergaulan nomor 1, pilih teman yang berakhlak baik. Oke, pilihlah teman yang berakhlak baik. Lanjut, nomor 2 siapa? Firman. Nomor 2 siapa? Silakan. Katika boleh? Berteman dengan yang memiliki semangat belajar tinggi. Oke, lanjut. Yang sini, kelompok sini, ayo. Siapa? Boleh? Kalau siapa? 3 itu kembangkan saling membantu dan memberi saran. Kembangkan saling membantu dan memberi saran. Oke, selanjutnya. Firman. Baca. Firman baca nomor 4. Oke, selanjutnya siapa? Firman. Oke, baca. Firman nomor 4. Kembangkan saling menghormati dan menghargai. Oke, mengembangkan saling menghormati dan saling menghargai. Yang kelima, selanjutnya di kelompok itu. Bisa Bu. Baca Sen.
kalian saling berdiskusi, yaitu adalah tebak gambar, ya. Cari pasangannya yang positif dan negatif. Semuanya harus diskusi, ikut berdiskusi semuanya ya. Ayo, silahkan dibagikan semuanya agar semuanya berperan. Ya, oke. Kalian cari tulisan dan cari gambar yang cocok. Tulisan. Ada posisi dan ada teksnya. Main. Oke, silakan dipilih satu gambar yang positif dan satu gambar yang lawannya, ya. Nanti kelompok lain kalau dia udah milih, kelompok lain jangan sama, oke? Lihatkan gambarnya yang positif gimana. Jadi pembicara ini. Jadi teman yang baik itu adalah menjaga rahasiamu, teman yang toksik adalah teman il. Jadi positifnya itu ini Bu, Ya. ikut bahagia dengan kesuksesanmu Bu. Nah, ini Ya, positifnya. ikut bahagia dengan keberhasilanmu, kesuksesanmu. Nah, ini yang negatifnya Bu, iri, Ya. iri sama kesuksesannya Bu. Apa? Diam-diam iri dengan kesuksesanmu. Ya, diam-diam iri dengan kesuksesanmu. Oke, lanjut. Kelompok berapa yang mirip-mirip lagi yang kedua? Oke, silakan. Pilih satu yang beda. Jadi untuk yang positifnya itu kita menjaga rahasia teman Ya. sendiri. Untuk Menjaga rahasia teman. Lalu Untuk yang negatifnya itu kita mengungkap rahasia ke teman lainnya. ya mengungkapkan rahasia ke orang lain, rahasia teman kita. Ya, oke, selanjutnya siapa kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Tiga maaf. Kalau yang positifnya itu menghargai dirimu dan persahabatan. Menghargai persahabatan. Lanjut. Kalau yang negatifnya itu gampang marah dan menyepelekannya. Oke, marah dan menyepelekannya. Oke, yang terakhir, pilih satu. Diri. Menghubungi saat membutuhkan saja. Oke, menghubungi saat membutuhkan saja, meminjam duit, ya. Lanjut. Teman yang baik gimana? Harusnya. Menerima kamu apa adanya dan memberikan nasihat ke arah yang lebih baik. Nah, itu benar. Cuman pasangan yang tadi menghubungi saat kamu butuh aja, harusnya yang positifnya apa? Menghubungi kamu saat karena rindu. Oke, ya. Dan tepuk tangan dulu buat semua. Kata-katanya, gambarnya itu kan pada beda-beda ya. Oke, ini. Teman yang baik adalah ikut bahagia dengan kesuksesanmu, dan kalau yang toksik itu adalah diam-diam iri dengan kesuksesanmu. Oke, lanjut. Teman yang baik itu adalah mereka tahu kalau kamu butuh waktu, ya kan? Kamu juga butuh sendiri. Kalau teman toksik gimana? Dia egois dan menghabiskan waktumu. Lalu teman yang baik menghargai dirimu dan persahabatanmu. Kalau teman toksik gimana? Gampang marah dan suka nyepelein kamu, ya kan? Teman yang baik itu adalah peduli dan empati. Kalau teman yang toksik adalah dia menjudge dan selalu mengkritisi, ya. Teman yang baik itu adalah dia peduli dan empati. Teman yang toksik adalah menjudge dan selalu mengkritisi juga. Teman yang baik menghubungimu karena rindu. Teman yang toksik adalah menghubungimu saat butuh aja. Mau minjam ini baru butuh, baru dihubungin. Lalu teman yang baik adalah menjaga rahasiamu. Teman yang toksik adalah mengungkapkan rahasia. Dan yang baik itu adalah menerima kamu apa adanya, memberikan nasihat kepada kamu. Teman yang toksik itu adalah berusaha mengubah dan mengontrolmu ke arah yang dia inginkan aja. Oke, nih baca. Kamu tidak dapat mengubah orang lain, dan orang-orang sekitarmu yang kamu dapat ubah itu adalah orang-orang yang kamu pilih untuk berada di sekitarmu. Kamu bisa berhak untuk menentukan siapa orang yang terbaik di sebelah kamu, ya. Oke, paham? Pernah dapat games kokologi belum? Pernah? Dulu kelas 7 saya pernah kasih 7A, tapi kelas lain belum. Oke, jadi ini tata cara permainannya. Oke, siap untuk bermain lagi? Oke, jadi permainan game kokologi ini kalian harus ini tutorial. Inilah satu hal yang pertama kali muncul di pikiranmu.
Kira-kira apa yang dimunculkan di pikiranmu setelah saya bacakan soal nanti? Ya, ini dia kuis tapi dia bermain, ya. Kuis kokologi namanya. Yang kedua, jangan berusaha mengira-ngira jawaban. Anggap apa yang kamu pikirkan itulah jawabannya. Jangan lihat kamu gimana, jangan, ya. Jadi ini adalah sesuai dengan dirimu saat ini, oke. Oke, saya bacakan ya, nggak usah ini saya tampilkan, saya bacakan biar kalian bisa membayangkan, ya. Oke, silakan nih. Dah. Dah, oke. Oke, bacakan ya. Serius, oke. Bayangkan kamu sedang jalan di tengah gurun pasir. Kebayang nggak? Bayang, oke. Lalu kamu tahu perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat berat, ya. Boleh tutup mata, boleh mengira dengan buka mata, boleh. Setelah 12 jam kamu berjalan, kamu tidak menemukan apapun dan terik matahari terus-menerus mengiringkan sisa-sisa harapan. Ya. Bayangkan kamu jalan di gurun pasir, bekal kamu akhirnya habis tanpa apapun yang ada bisa yang kamu minum, itu nggak ada. Sementara kamu tahu perjalanan ini masih panjang, ya. Lalu tiba-tiba terlihat seberkas hijau yang semakin lama semakin jelas bentuknya. Sebuah oasis di sekitarmu dipenuhi pohon peneduh yang rasanya mampu mengobati semua penderitaan kamu, kekeringan kamu kelihatan dari hijau dari jauh. Semakin kamu dekat, tampaknya satu sosok sedang berada di sana. Dan pertanyaannya adalah, siapakah yang kamu harapkan yang ada di sana? Diam. Ya, diam ya. Siapa yang kamu pikirkan pertama kali ketika di hijau itu? Ya. Simpan di dalam hati kamu. Dah, maksudnya. Dah, oke? Sudah tahu siapa? Siapa yang kamu pikirkan ketika kamu jalan di gurun pasir, kamu kehausan, bekal nggak ada, ketemu daun, ketemu tempat oasis itu kan tempat yang hijau-hijau di gurun pasir, tapi ada orang yang nungguin kamu. Siapa kira-kira? Ya, pikirkan, oke? Udah terpikirkan? Dah, oke. Jawabannya adalah siapa yang kamu pikirkan itu? Boleh disebutkan? Boleh disebutkan? Dah, oke. Jadi ternyata jawabannya siapapun yang kamu pikirkan itu adalah orang yang kamu anggap mampu mengobati, menenangkan hatimu dan menjadi penyejuk di kala kamu terik kehidupan membakar rasa semangat dan pupus menjadi rasa penat. Jadi itu adalah orang yang kamu harapkan untuk datang dalam kehidupan kamu, yang bisa menyejukkan hati kamu. Oke, silakan buka Mentimeternya, buka di Google. Kodenya 62781188. Ya, yang kalian tulis adalah berkaitan dengan materi kita tadi, beretika dalam bergaul dengan teman sebaya. Kalian maunya apa harapan positif terhadap kelas dan teman-teman kalian? Silakan ditulis, itu nggak ada keluar namanya. Silakan tulis, nanti kita lihat hasilnya. Oke? Silakan diisi, nanti kita lihat. Apa? Satu aja. Satu. Boleh 3 boleh, 1 aja boleh. Oke, ini adalah hasil yang udah dibuat sama teman-teman. Kelihatan? Kurang kelihatan ya, nanti saya bagikan ke kelas. Oke, saya bacakan. Yang paling banyak itu adalah yang mengetik itu adalah saling menghargai. Oke, saya bacakan satu ya karena kecil. Jangan bermain fisik. Tidak saling mengejek, tidak membeda-bedakan, jangan kaku di chat, lalu jangan menyerah, jangan gosipin teman, jangan baperan, jangan ngatain nama orang tua, jangan lupa, ini jangan semua nih, jangan lupa ibadah. Gak main circle-circlean atau geng-gengan, oke. Lalu ini circle-circlean banyak nih, jangan circle-circlean. Lalu jangan lupa sama kita. Jangan so ganteng, ya gimana? Jangan laki-laki jangan so ganteng katanya. Ya. Oke, ini saling menasihati, jangan saling menghina, selalu kerjasama dan tidak membeda-bedakan. Oke, kurang lebih
sama dengan materi kita hari ini ya. Ini harapan positif terhadap teman-teman di kelas, nanti saya bagikan ke grup ya. Yang sekarang ada kesepakatan kelas yang saya buat, nanti kita tempel di kelas kalian. Yang pertama, kalian harus seperti yang harapan teman-teman tadi, saling menghargai dan menghormati pendapat teman sebaya. Ya, teman punya pendapat, kalian dihargai. Yang kedua, ini kesepakatan kelas yang kedua dengan materi bimbang konseling ini, bersikap peduli dan menghindari sikap cuek. Intinya acuh tak acuh terhadap orang dan keadaan sekitar. Jadi selama proyek, selama kelompok, selama teman jangan cuek ya. Harus ada kepedulian yang dimunculkan. Yang ketiga, bersikap apa adanya dan tidak pura-pura dalam berteman. Ada yang punya teman yang pura-pura bahagia dengan kamu yang sekarang. Oke, yang keempat, saling memberikan pengaruh positif terhadap teman. Yang kelima, saling memberikan motivasi dan nasihat. Yang keenam, tidak bercanda keterlaluan ya, dan iseng terhadap teman. Yang ketujuh, tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan teman. Oke, kira-kira dari 7 ini bisa nggak kalian lakukan? Bisa. Yang paling berat yang mana? Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6. 6 ini ya, tidak bercanda keterlaluan dan iseng terhadap teman. Oke. Kadang ini kita iseng ya, awalnya ketawa kan, tapi ada iseng yang keseringan jadinya orang kesel dan risih ya. Kalau sekali-sekali mungkin tuh didorong-dorong kan, kemudian ketawa akhirnya nanti saling berantem. Oke. Ya tuh, ini nih contohnya ya. Berdasarkan kesepakatan kelas yang kita buat, masih ingat apa aja tadi yang kita sepakatin? Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Apalagi peduli. Apalagi apa adanya berteman, tidak berpura-pura dalam berteman. Lalu memberikan pengaruh positif. Apalagi saling memberikan motivasi dan nasihat. Oke, saya tanya, kira-kira selama proses pembelajaran sudah berapa semester? Baru 1 semester kurang ya? Sudah ada nggak dijalankan yang ini? Sudah. Yang mana? Sudah menghargai dan menghormati. Sudah saling menghargai dan menghormati semuanya? Sudah. Oh, sebagian berarti. Apa yang sudah dijalankan? Sudah peduli? Belum. Sudah memberikan nasihat? Sudah? Beneran? Oke, saya minta yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini dan apa yang bisa diambil dari hari ini? Silakan, siapa? 1 orang per kelompok boleh? Silakan kelompok 4, bisa sampai 3 berdiri. Ya. Silakan Syafiq. Kita jadi lebih tahu cara memperlakukan teman dengan baik. Ya, cara memperlakukan teman dengan baik. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, silakan. Jadi kelompok 2, silakan kelompok 2. Kelompok 2 itu, Bu. 2, silakan. Kita nanti aja, Mi. Apa? Silakan. Nah, jadi dari pelajaran itu kesimpulannya kita jadi tahu etika dalam pertemanan, dan di dalam suatu pertemanan tuh etika tuh penting biar gak berlebihan dan kita tahu batasan. Harus tahu batasan tetap teman. Oke, terima kasih Atika. Selanjutnya kelompok 1. Ayo silakan. Ya. Stand up, please. Jadi yang bisa jadi yang bisa saya pelajari dari pembelajaran BK pada hari ini adalah kita sebagai teman
pertemanan. teman-teman kelas kita 8B ini kita harus saling menjaga etika dan norma kita selama di kelas maupun di lingkungan yang lainnya. Oke, Oke, jadi kebutuhan yang dapat saya dapat itu etika perlakuan remaja itu menekankan dalam tanggung jawab, empati dan sikap menghormati. Oke, begitulah materi hari ini ya. Kalian bisa menentukan siapa tadi teman kalian sendiri. Ya, kalian mau teman sama orang baik. Kalau kalian mau jadi orang baik, bertemanlah dengan orang yang baik, orang yang positif. Oke, bisa nggak? Bisa. Yang tadi dijalankan peraturan yang kesepakatan kelas kita tadi, semoga bisa bisa dijalankan. Dan begitulah materi hari ini. Saya terima kasih semangatnya hari ini. Semoga materi hari ini bisa dapat manfaatnya bagi kalian ya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.